Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Ramadhani dari Pendidikan Informatika dengan NIM akhir 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan pemrograman Python. Di sini saya akan mengenalkan apa itu Python untuk informatika dan juga untuk orang-orang luar. Nah, di sini yang pertama yaitu kita lanjut slide. Nah, yang pertama itu apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman yang tinggi tingkat dan interpretatif dengan sintak yang sederhana dan jelas. Python sangat cocok untuk pemula maupun pengembangan pengalaman, mendukung berbagai paradigma pemrograman termasuk berorientasi objek dan fungsional. Dan yang kedua adalah kelebihan Python. Nah, kelebihan Python ini terdiri dari 3, yaitu gratis dan open source, mudah dipelajari, dan multi-platform. Nah, yang pertama itu bahasa Python dapat digunakan secara gratis dan semua library, modul, maupun tools untuk menjalankan Python dapat Anda akses tanpa perlu membayar. Yang kedua itu mudah dipelajari. Python ini memiliki perintah coding yang lebih simpel dan singkat. Dengan demikian, kalian bisa membuat program dengan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga adalah multi-platform. Python merupakan bahasa pemrograman yang multi-platform. Artinya, bahasa ini dapat diakses di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan MacOS. Nah, yang ketiga itu sejarah. Sejarah singkatnya Python yaitu Python diciptakan oleh Guy van Rossum dan dirilis pertama kali pada tahun 1991. Sejak itu, Python telah berkembang pesat dengan rilis prinsipal yang terus meningkatkan fungsionalitas dan kinerja, membuatnya menjadi salah satu bahasa pemrograman terbuka di dunia. Nah, yang keempat nih ada dasar-dasar pemrograman yang mempelajari sintak dasar, tipe data, terus contour if, contour while, dan yang lain-lain. Dan struktur kontrol dalam Python adalah kunci untuk pengembangan perangkat lunak yang efektif. Nah, yang pertama adalah sintaks. Sintaks Python ini dirancang agar mudah dibaca dan ditulis. Setiap instruksi ditulis dalam baris terpisah tanpa ada tanda titik koma yang membuat kode lebih bersih dan lebih mudah dipahami. Yang kedua yaitu tipe data dan variabel. Nah, Python ini mendukung beberapa tipe data, termasuk integer, float, string, dan list. Variabel dalam Python ini tidak memerlukan deklarasi jenis data dan dapat berubah tipe saat pemrograman berjalan. Dan yang ketiga itu operasi matematika. Python mendukung operasi matematik dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operatornya seperti di dalam presentasi ini dan digunakan untuk melaksanakan berbagai perhitungan dengan mudah. Dan yang keempat yaitu ada struktur kontrol if. Nah, pernyataan if digunakan untuk mengambil keputusan dalam program. Jika kondisi yang ditentukan benar, maka kode di dalam blok if akan dieksekusi, memungkinkan pengendalian alur program yang dinamis. Dan yang keempat adalah struktur kontrol for. Nah, loop for digunakan untuk mengiterasi melalui sekuensi seperti list atau string. Ini sangat berguna untuk menjalankan blok kode berulang kali untuk setiap elemen dalam koleksi. Dan yang kelima adalah struktur kontrol while. Nah, pernyataan while memungkinkan pengulangan blok kode selama kondisi tertentu bernilai benar.
Hal ini berguna untuk situasi di mana jumlah interaksi tidak diketahui sebelumnya. Terima kasih. Sekian, terima kasih presentasi saya dengan pengenalan pemrograman materi ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas elemen-elemen apa saja yang saya digunakan dalam aplikasi Prezi ini yang saya tadi presentasikan. Nah, yang pertama yaitu kanvas, yang dimana ruang kerja tunggal dan tak terbatas tempat semua konten diletakkan. Nah, ini memungkinkan transisi halus antara elemen-elemen yang lainnya. Nah, yang kedua saya juga memakai bingkai elemen. Ya, bingkai elemen itu menampung seperti lingkaran atau persegi yang digunakan untuk mengelompokkan teks dan gambar secara visual. Dan yang ketiga yaitu saya memakai efek zoom in atau juga zoom out. Nah, fitur ini utama yang memberikan visualisasi detail seperti zoom in atau gambaran besar, overlay atau zoom out secara dramatis. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan juga memasukkan elemen visual dalam multimedia ini, yaitu gambar dan foto. Gambar dan foto ini, dan terus animasi, dan diagram bentuk seperti di operasi matematika.